Sahabatku, jangan durhaka. 10 hadis ini jelaskan kedudukan mulia seorang ibu. Dalam ajaran Islam, ibu adalah sosok yang wajib dihormati. Seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua, termasuk kepada ibunya. Sebelum ajaran Islam datang, tepatnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang sebagai sosok rendahan. Perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya dan bahkan tidak berhak memiliki harta. Semua berubah ketika Islam datang membawa ajaran yang penuh kasih sayang. Larangan berkata, kepada orang tua dalam Al-Quran. Mengutip buku Kemuliaan Perempuan dalam Islam oleh Profesor Dr. Siti Musda Mulia. Disebutkan ketika Islam datang, perempuan dipandang sebagai sosok yang memiliki harkat dan martabat setara dengan laki-laki. Bahkan perempuan dianggap memiliki kedudukan mulia. Terlebih seorang ibu. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Hadits tentang ibu. Menjelang Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, momen ini sebaiknya dimanfaatkan untuk berusaha menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan melalui hadits tentang kemuliaan seorang ibu. 1. Anjuran berbuat baik pada ibu. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau mengatakan, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Anjuran berbuat baik pada ibu dan ayah. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Anjuran memuliakan ibu. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu, dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadits di atas merupakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seseorang bernama Uwais Al-Qarni. Umar dan Ali dipesankan untuk meminta Uwais mendoakan pengampunan bagi diri mereka. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang sangat memuliakan ibunya. 4. Berbakti kepada ibu menjadi amal baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang menemuinya dan berkata, "Aku meminang seorang perempuan, tetapi ia menolakku." Lelaki lainnya meminangnya, lantas ia menerimanya dan menikah dengannya. "Aku pun cemburu, lantas perempuan itu kubunuh. Akankah tobatku diterima?" Ibnu Abbas balik bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Ia menjawab, "Tidak." Ibnu Abbas pun berkata kepadanya, "Bertobatlah kepada Allah dan lakukanlah yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah." Atta bin Yasar yang menuturkan riwayat ini dari Ibnu Abbas pun datang kepadanya. Ia berkata, "Kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup?" Ibnu Abbas menjawab, "Karena aku tidak tahu amal baik lain yang lebih mendekatkan orang kepada Allah selain berbakti kepada ibunya." Hadis riwayat Bukhari. 5. Anjuran mendoakan orang tua. Masih adakah kebaktian kepada kedua orang tuaku, setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, masih ada 4 perkara: mendoakan ibu bapak itu kepada Allah, memintakan ampun bagi mereka, menunaikan janji mereka, dan menghormati teman-teman mereka serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu kecuali dari pihak mereka." Maka inilah kebaktian yang masih tinggal yang harus kamu tunaikan, sebagai kebaktian kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Surga di telapak kaki ibu. Dari Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami, bahwa Jahimah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat berperang di jalan Allah.
Dan saya datang untuk meminta nasihat darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Jahimah menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawatlah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Kemudian diajukan pertanyaan yang serupa dan jawaban yang serupa untuk kedua kalinya hingga ketiga kalinya di tempat-tempat yang berlainan. Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Juraij dengan sanad yang sama. 7. Amalan yang dicintai Allah. Abu Petik Terbalik Amru Asis Syaibani berkata, telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk ke rumah Abdullah dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Petik Terbalik Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, salat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 8. Larangan durhaka kepada orang tua. Dari Al-Mughirah bin Syu'b Petik Terbalik dari Nabi Shallallahu Petik Terbalik Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian 3 perkara, yaitu, suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari, nomor 5975 Fathul Bari Sahih. 9. Ibu jadi orang yang paling utama. Dari Asy'as Ibnu Salim, dari ayahnya, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Yarbu, yang mengatakan bahwa ia pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan beliau sedang berbicara dengan orang-orang. Antara lain beliau bersabda, orang yang paling utama menerima uluran tanganmu ialah ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian saudaramu yang terdekat, lalu yang dekat denganmu. 10. Mendapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbakti kepada ibu juga memiliki keutamaan didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku, lalu mengatakan, hai Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang namamu disebut di hadapannya, lalu ia tidak membaca solawat untukmu. Ucapkanlah, amin. Maka saya mengucapkan amin, lalu Jibril berkata lagi, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh ampunan baginya. Katakanlah, amin. Maka aku ucapkan amin. Jibril melanjutkan perkataannya, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Katakanlah, amin maka aku ucapkan amin. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.